Hai, welcome back to my YouTube channel bersama Amel Queen Sofia di sini. Hello sobat pembelajar bahasa Inggris dimanapun berada, terutama kalian, the student of senior high school. Mari merapat di sini. Pada video kita kali ini, kita akan membahas bentuk waktu, yaitu the simple past tense, yang merupakan salah satu ciri kebahasaan dari recount text. Recount text itu sendiri sudah pernah dibahas di video sebelumnya, di mana teks tersebut mengandung cerita atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Sebagai salah satu grammar atau struktur yang penting yang ada di dalam recount text, maka kita akan bahas tuntas di sini the simple past tense, penjelasan, fungsi, pola atau rumus atau pattern, beserta latihan soalnya. Diberikan pula kunci jawaban di akhir video. Let's check it out. Apa itu the simple past tense? The simple past tense, according to the Cambridge Dictionary, is defined as the form of verb used to describe an action that happened before the present time and is no longer happening. It is usually made by adding ed. Simple past tense menurut Kamus Cambridge didefinisikan sebagai bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang terjadi sebelum waktu sekarang dan tidak lagi terjadi. Dengan kata lain, the simple past tense adalah bentuk waktu di mana peristiwa maupun kejadiannya sudah terjadi di masa lampau dan tidak terjadi lagi di masa sekarang atau masa kini. For example, he visited his grandparents last week. Dia mengunjungi kakek neneknya minggu lalu. Mari kita perhatikan apa saja fungsi dari the simple past tense. Yang pertama, menjelaskan aktivitas yang biasa dilakukan di masa lampau. For example, when I was in senior high school, I went to school at 7 o'clock a.m. Ketika saya dulu masih di SMA, saya biasa pergi ke sekolah jam 7 pagi. Fungsi yang kedua dari the simple past tense adalah menjelaskan kejadian yang telah selesai terjadi. For example, I was sick 2 days ago. Saya sakit 2 hari yang lalu. Artinya, hari ini atau sekarang saya sembuh. Fungsi yang ketiga adalah menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. For example, she visited Borobudur last year. Dia mengunjungi Candi Borobudur tahun lalu. Fungsi yang keempat dari the simple past tense adalah menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. For example, Zaki was happy to see his best friend. Zaki sangat senang melihat sahabat baiknya. Fungsi yang terakhir dari the simple past tense adalah menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak dilakukan lagi di masa kini. For example, I used to meet him, but not anymore. Saya biasanya dulu menemuinya, tapi sekarang tidak lagi. Nah, sobat pembelajar bahasa Inggris, bagaimanakah pattern atau pola dari the simple past tense? Kalau dilihat dari kata kerjanya, pola dari the simple past tense terbagi menjadi 2, yaitu nominal dan verbal. Baik, kita bahas dulu the simple past tense nominal. Pada kalimat nominal, bagian predikat akan diisi oleh to be was untuk subjek tunggal dan were untuk subjek jamak. Nah, sebagai bentuk lampau, to be itu setara dengan am dan are dari the simple present tense. Untuk lebih jelasnya, simak bagian berikut. Pattern dari nominal past tense yaitu subject plus be, bentuk kedua, plus complement, plus adverb of time. Untuk kelompok subjek I, he, dan she, maka diikuti dengan to be past tense atau to be bentuk kedua, yaitu was. Setelah itu ikuti dengan complement plus adverb of time. For example, I was sick yesterday. He was student last month. She was at home yesterday. Untuk kelompok subjek you, we, dan they, maka diikuti to be past tense were. Setelah itu ikuti dengan complement dan diikuti oleh adverb of time. For example, you were student last month. We were sick yesterday. They were at home last month. Nah, tadi adalah pola atau pattern the simple past tense dalam bentuk positif. Bagaimanakah contoh kalimat atau pola bentuk negatif dan bentuk interrogatif? Simak berikut ini. Baik, saya berikan resume of pattern atau ringkasan dari pola kalimat the simple past tense. Yang pertama, bentuk kalimat positif atau affirmative. Subject plus to be was atau were plus complement. For example, I was a secretary 3 years ago. Saya dulu adalah seorang sekretaris 3 tahun yang lalu. Yang kedua ada kalimat negatif, yaitu subject plus to be was atau were, kemudian sisipkan not, kemudian ikuti dengan complement. For example, she was not sick yesterday. Yang ketiga ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di sini dikenal dengan istilah yes-no question, yaitu jenis pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes or no, ya dan tidak. Nah, polanya adalah tempatkan was atau were atau to be past tense-nya di depan. Kemudian ikuti dengan subject, lalu kemudian diikuti dengan complement. Jangan lupa tanda tanya. Were they rich? Yes, they were. No, they were not. Nah, sekarang bagaimana pola kalimat atau pattern untuk kalimat interrogatif yang menggunakan question words atau kata tanya? Perhatikan, yang pertama ada question word,
kemudian diikuti dengan to be, kemudian ikuti dengan subject, kemudian complement, dan yang terakhir adalah tanda tanya. Nah, di sini ada beberapa contoh question word. For example, what, where, when, why, who. Kemudian ikuti dengan to be-nya, apakah to be-nya was, apakah to be-nya were. Sesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, he, dan she, maka to be-nya was. Kalau subjeknya you, we, they, maka to be-nya were. Kemudian ikutilah dengan complement, dan yang terakhir tanda tanya. Contoh kalimatnya saya akan menggunakan kata tanya why. Why were you late yesterday? Mengapa kamu terlambat kemarin? Why was she late yesterday? Mengapa dia terlambat kemarin? Nah, itulah tadi pola maupun contoh kalimat dari nominal past tense, di mana predikatnya menggunakan to be, was maupun were. Nah, sekarang ada verbal past tense. Nah, sebelum saya menjelaskan pola kalimatnya, perhatikan dulu catatan berikut ini. Kata kerja dalam verbal simple past tense tidak dipengaruhi oleh subjek. Jadi apapun subjeknya, bentuk verb akan tetap sama. Berikut ini merupakan rumus the simple past tense untuk verbal. Pertama ada subjek, kemudian verb kedua, plus complement, plus adverb of time. Untuk subjek I, you, we, they, he, she, dan it juga termasuk semua subjek tunggal dan semua subjek jamak, maka langsung diikuti kata kerja verb kedua. Nah, saya berikan contoh verb keduanya adalah drank. Nah, drank adalah bentuk kedua dari drink. Kemudian wrote adalah bentuk kedua dari write. Baik, saya berikan contoh full sentence. I drank tea yesterday. Saya minum teh kemarin. You wrote letter yesterday. Kamu menulis surat kemarin. Bagaimana dengan he, she, dan it? He drank tea yesterday. Dia minum teh kemarin. She wrote letter yesterday. Nah, saya akan berikan contoh verb kedua yang berakhiran ed, yaitu played dan watched. For example, I played kite yesterday. Saya bermain layang-layang kemarin. He played kite yesterday. Dia bermain layang-layang kemarin. Sekarang dengan watch. I watched on TV yesterday. Baik, saya akan berikan resume of pattern atau ringkasan pola khusus untuk kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, yaitu subject plus verb 2 plus complement. For example, the nurse went to the hospital yesterday. Kalimat negatif, subject plus did plus not plus verb 1. For example, the nurse didn't go to the hospital yesterday. Kalimat interrogatif atau yes no question, ada did plus subject plus verb 1 plus complement ditambah question mark atau tanda tanya. For example, did the nurse go to the hospital yesterday? Jawabnya, yes she did, no she did not. Inilah pattern for interrogative sentence with question word. Yang pertama, letakkan question word di awal kalimat, kemudian ikuti dengan did plus subject, kemudian complement, dan diakhiri dengan tanda tanya atau question mark. Nah, di sini ada beberapa question word, contohnya what, where, when, why, who. Nah, di sini kemudian setelah kata tanya, ikuti dengan did. Setelah did, barulah subjeknya. Apakah itu I, he, she, apakah you, we, they. Kemudian lanjutkan dengan kata kerjanya. Nah, kata kerjanya di sini tidak lagi menggunakan kata kerja verb kedua, tapi harus kembali ke verb pertama. Oke, for example, what did you do yesterday? What did she do yesterday? Where did you go yesterday? Kata kerja di dalam the simple past tense itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang perubahannya itu tetap. Sedangkan irregular verb adalah kata kerja yang perubahannya tidak tetap. Untuk kelompok regular verb, setiap kata kerjanya selalu ditambahkan akhiran ed atau d saja atau ied setelah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Untuk kata kerja regular verb itu terbagi menjadi 3 kelompok perubahan. Yang pertama, apabila kata kerjanya berakhiran e, maka ditambahkan d saja. For example, move menjadi moved, face menjadi faced. Untuk kata kerja yang berakhiran konsonan, maka ditambahkan ed. For example, work menjadi worked, look menjadi looked. Untuk kata kerja yang berakhiran y, maka huruf y-nya hilang dan akhirannya menjadi ied. For example, cry menjadi cried. Study menjadi studied. Nah, saya akan perjelas lagi regular verb di dalam kalimat. Perhatikanlah tabel berikut ini. Kolom yang pertama ada infinitif. Infinitif adalah kata kerja dasar. For example, to move. Past tense bentuk positifnya menjadi moved. Past tense bentuk negatif menjadi didn't move. Past tense bentuk interrogatif menjadi did plus subject plus move. Jangan lupa question mark-nya atau tanda tanya. For example, did you move yesterday? Contoh ketiga, to study. Bentuk positif, studied. Bentuk negatif, didn't study. Bentuk interrogatif, did subject study. Did you study yesterday?
Nah, tadi ada regular verb atau kata kerja yang beraturan, sekarang ada irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Perhatikan tabel di bawah ini. Kata dasar atau infinitif to drink. Bentuk positif menjadi drank. Bentuk past tense negatif menjadi didn't drink. Bentuk interrogatifnya menjadi did plus subject plus drink. For example, did you drink tea yesterday? Nah, sobat pembelajar bahasa Inggris, saya berikan contoh tabel regular verb atau kata kerja beraturan dan tabel irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Nah, kita fokus ke kolom yang kedua, itu adalah kelompok kata kerja verb kedua atau kelompok kata kerja past tense. For example, untuk regular verb dulu atau kata kerja yang beraturan dulu, ada accept menjadi accepted, act, acted, bake, baked, behave, behaved, close, closed, compare, compared, kemudian compete, competed. Mari kita berlatih. Exercises A. Change the sentences of present tense into the simple past tense. Tugasmu adalah mengubah kalimat present menjadi simple past tense. Number 1. Tom usually wakes up early. Yesterday morning, blah blah blah. Jawabnya adalah, yesterday morning he woke up early. Number 2. Tom usually walks to work. Yesterday, blah blah blah. Jawabnya, yesterday he walked to work. Number 3. Tom is usually late for work. Yesterday, blah blah blah. Jawabnya, yesterday he was late for work. Untuk nomor 4, 5, dan 6, cobalah untuk menjawabnya. Jangan khawatir, kalian bisa mengecek jawabannya di answer key di slide terakhir di video ini. Exercises B. Fill in the blanks with correct verb or past tense. Tugasmu adalah mengisikan kalimat yang tidak lengkap ini dengan kata kerja yang sesuai dengan simple past tense. Nah, kata kerjanya sudah diberikan di dalam kotak yang berwarna merah, yaitu ada heard, teach, spend, sell, draw, fall, catch, buy, dan cause. Tapi itu masih dalam bentuk infinitif. Kalian harus rubah dulu ke dalam bentuk past tense atau verb kedua. Number 1. Tom's father blah 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 him how to drive when he was 17. Nah, pertama-tama kita pilih dulu kata kerja yang pas dengan kalimatnya, yaitu kata kerja teach yang artinya mengajari. Nah, teach itu termasuk ke dalam irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, bentuk kedua dari teach adalah taught. Maka jawabannya adalah Tom's father taught him how to drive when he was 17. Number 2. Donnie blah 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 down the stairs this morning and blah 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 his leg. Nah, untuk kata kerja yang pertama, dipilihlah yang tepat yaitu kata kerja fall. Nah, fall juga termasuk ke dalam irregular verb. Bentuk kedua dari fall adalah fell. Donnie fell down the stairs this morning and blah 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 his leg. Maka kata kerja yang tepat adalah hurt. Nah, hurt juga adalah kata kerja irregular verb. Nah, bentuk kedua dari hurt adalah hurt juga sama, ya. Baik, menjadi Donnie fell down the stairs this morning and hurt his leg. Untuk nomor 3, 4, dan 5, cobalah untuk mengerjakannya, kemudian cek jawabanmu di answer key. Exercises C. Put the verb into the correct form. All the sentences are past. Jadi tugasmu adalah mengubah kata kerja menjadi bentuk the simple past tense. Number 1. Tom blah 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 not shave this morning because he blah 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 not have time. Nah, jawabnya adalah, perhatikan ini ada kalimat negatif, menjadi Tom didn't shave this morning because he didn't have time. Silahkan isilah nomor 2, 3, 4, dan 5. Jangan lupa cek jawabanmu di answer key di akhir video. Answer key. Exercises A, exercises B, exercises C. Next video, nantikan pembahasan selanjutnya masih tentang tenses atau bentuk waktu, yaitu the past progressive atau the past continuous tense. Kita kontraskan versus the simple past tense. Sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you, bye.